Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai ibadah pertanian kita saat ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel dalam ibadah pertanian kita saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita,
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah pertanggungan kita saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Demikian bunyinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah
kitab tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan panjang bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, adalah suatu sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa Israel. Banyak kenangan, banyak memori selama 40 tahun di padang gurun. Suka dan duka, haus, lapar, kenyang, pemberontakan kepada Allah, pengampunan dari Allah, dan banyak hal yang terjadi saat itu. Dalam nats kita saat ini, pada akhir kepemimpinan Musa, Allah mengingatkan bangsa Israel agar jangan terulang kembali pemberontakan yang sering dilakukan oleh nenek moyang mereka selama di padang gurun. Tentu nyanyian yang berisi pesan, nasihat kepada bangsa Israel ini adalah sekaligus menjadi pesan bagi kita orang percaya masa kini. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari nats ini, yaitu satu, tabiat melupakan Tuhan harus ditinggalkan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Allah telah mengingatkan mereka agar jangan pernah melupakan Tuhan dan jangan berbalik menyembah Allah lain. Ternyata setelah di Kanaan dan mereka berhasil makmur dan tidak berkekurangan, mereka melupakan Tuhan. Bangsa Israel terpengaruh dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa yang ada di sekitar mereka untuk menyembah Allah buatan tangan manusia. Artinya muncul kembali tabiat mereka, yaitu meninggalkan Tuhan, meninggalkan sumber berkat bagi mereka. Tentu nats ini menjadi perenungan bagi kita orang percaya saat ini, agar jangan pernah berbalik dari Tuhan. Bagaimanapun kondisi dan situasi saat ini,
tetaplah setia kepada Dia. Jika kita mau jujur, begitu banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah setia kepadanya dan tetap berteguh kepada kehendaknya. Sotung dorupani ala somalum parsahitota nang penaung di gua marubat pitorlau hita tudatu. Sotung dorupani asa naik pangkat tadi parkarejuata lau hita jiara ropani menukun sumanggo niaka uputta. Melotung sopi torodo peyak kasih rokak ni todin yak kadadanak kaya nakotai sotung lawi tatu nama lo menukun hangalanna do akalanna asingna. Tentu jika demikian adanya, maka kita sama seperti tabiat bangsa Israel. Dan jika kita pernah dan masih meninggalkan Tuhan, nats ini mengingatkan kita agar kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, nats ini mau mengingatkan kita bahwa ada hukuman kepada orang-orang yang berpaling dari Tuhan. Setiap perbuatan dan tindakan tentu ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Sekalipun Israel bangsa yang dipilih oleh Tuhan, jika mereka berpaling dari Tuhan dan mencari Allah lain, maka hukuman dan murka Tuhan akan tetap diberikan kepada mereka. Dan bahkan Tuhan akan menyembunyikan wajahnya. Artinya, murka Tuhan tidak pandang bulu, baik umat pilihannya maupun tidak. Jika setiap orang berpaling dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyembunyikan wajahnya, sehingga berkat akan menjauh darinya. Demikian juga kepada kita saat ini. Tentu nats ini menjadi perenungan bagi kita agar jangan pernah melupakan Dia yang selalu setia menyertai kita, yang selalu setia menuntun dan memberikan berkat bagi kehidupan kita setiap saat. Yang ketiga, nyanyian yang berisikan pesan dan nasihat harus terukir di dalam hati bangsa Israel dan orang percaya saat ini. Bukan hanya terukir, tetapi harus dilatih. Artinya pesan dan nasihat ini jangan hanya bukti lisan, tetapi menjadi bukti yang tertulis dan menjadi bagian hidup orang percaya. Ibarat suatu nyanyian, apabila tidak terus-menerus dilatih, maka lagu pujian tersebut akan menjadi lupa. Walaupun kita sudah paham benar terhadap sebuah lagu pujian, apabila kita tidak sering mengulang-ulanginya, maka suatu ketika lagu itu akan bisa lupa. Demikian dengan firman Tuhan. Apabila kita tidak berulang-ulang untuk membaca, merenungkannya, maka kita akan lupa dengan firman Tuhan tersebut. Sehingga kita semakin jauh dan bahkan berpaling darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini menjadi perenungan juga bagi kita bahwa ada tanggung jawab yang harus kita emban
yaitu untuk mengajarkan firman dan nyanyian pujian bagi Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal dan juga kepada generasi muda, agar semua orang tidak pernah melupakan Tuhannya, tetapi tetap setia memuji dan memuliakan namanya yang kudus di dalam situasi dan di dalam kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini. Jangan pernah melupakan Dia, Sang Pemberi berkat dan penuntun hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami perdengarkan menjadi kekuatan dalam hidup kami di tengah-tengah situasi yang mencekam dunia, terkhusus di daerah kami ini, karena COVID-19 yang menakutkan banyak orang, yang membuat goncang iman orang. Tetapi dengan firman-Mu yang maha kudus saat ini, kami semakin kuat. Kami tetap setia kepadamu, karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengetahuinya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Tuhan tetap membimbing kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami yakin ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka sukacita akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan yang sedang sakit saat ini, yang sedang berduka, kiranya juga kekuatan dari Engkau menghibur dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Allah Bapa kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 435 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan. Saya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai saudara sekalian. Amin.